Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanela dari Pendidikan IPA A 2017. Saya akan mempresentasikan mini riset saya, upaya konservasi sumber daya alam dengan judul Konservasi Lahan Persawahan di Sungai Bange, Kota Padang, di mana latar belakangnya yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki banyak gunung api karena berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki tanah yang subur, yang banyak dimanfaatkan di bidang pertanian dan di bidang perkebunan. Namun, karena kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan tanah, maka tanah yang ada di Indonesia rentan terhadap degradasi. Degradasi tanah merupakan suatu hasil proses terjadinya penurunan kemampuan tanah secara potensial untuk memproduksi barang dan jasa. Degradasi ini biasanya disebabkan oleh faktor iklim, namun lebih banyak disebabkan karena adanya pengaruh perilaku manusia dalam pengelolaan yang tidak sesuai dengan kemampuan tanah suatu lahan. Lahan yang baik yaitu lahan yang sumber daya tanah dan airnya terpenuhi, di mana kita tahu bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau irreversible, sehingga fungsi sumber daya tanah dan air ini harus kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Jika tidak, maka lama-kelamaan sumber daya tersebut akan punah. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya untuk melindungi sumber daya tersebut dengan cara memelihara, memulihkan, meningkatkan fungsi tanah pada lahan melalui konservasi lahan persawahan. Konservasi lahan adalah suatu cara penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan atau tanah sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya yaitu agar lahan tersebut tidak cepat rusak serta mempertahankan tingkat produktivitas untuk waktu yang tidak terbatas. Pada mini riset ini, peneliti melakukan observasi di daerah Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, karena daerah ini memiliki keindahan alam yang masih terjaga keasriannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dari mini riset ini adalah untuk mengetahui upaya konservasi lahan persawahan yang ada di daerah Sungai Bange, Kota Padang. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada mini riset ini adalah penelitian deskriptif dengan subjek penelitian adalah petani pengelola lahan persawahan. Lokasi penelitian pada mini riset ini adalah daerah Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa lembar observasi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada mini riset ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dari hasil wawancara kepada subjek penelitian. Selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu petani pengelola lahan persawahan di Sungai Bange bernama Bapak John yang memiliki luas areal persawahan sekitar kurang lebih 30 hektar. Peneliti jadi mengetahui bagaimana proses penanaman padi, pemeliharaan padi, dan bagaimana pengelolaan lahan pada lahan persawahan tersebut. Yang pertama, penanaman padi. Dalam penanaman padi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh petani yaitu pemilihan benih padi. Kualitas benih atau bibit bisa menentukan baik atau tidaknya hasil panen. Bahkan, benih yang berkualitas bisa meringankan kerja para petani di proses perawatan atau pemeliharaannya nantinya. Langkah kedua yaitu persiapan lahan. Lahan untuk menanam padi harus dibajak terlebih dahulu, baik menggunakan alat bajak tradisional maupun menggunakan traktor. Setelah dibajak, idealnya lahan tersebut harus dibiarkan tergenang air untuk menetralisasi racun dalam tanah. Setelah itu, proses awal pembibitan dapat dimulai. Dalam proses pembibitan, benih padi yang sudah dipilih terendam selama 2 hari di dalam pupuk organik cair. Setelah 2 hari, keringkan benih tersebut sampai berkecambah. Setelah berkecambah, maka benih padi siap untuk persemaian. Persemaian biasanya dilakukan antara 15 sampai 25 hari sebelum masa tanam. Setelah 20 sampai 25 hari, padi persemaian bisa dipindahkan ke lahan tanam di mana kita akan melakukan proses penanaman. Setelah penanaman, selanjutnya yaitu panen. Jangka panen pada tanaman padi biasanya tergantung jenis benih yang ditanam. Untuk jenis IR42, jangka panennya yaitu sekitar 110 hari. Sedangkan untuk benih anak daro, biasanya jangka panennya yaitu sekitar 125 hari. Hal tersebut tergantung dari sehat atau tidaknya benih padi yang kita tanam. Selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan padi. Selain melakukan penanaman padi, kita juga perlu melakukan pemeliharaan pada padi yang kita tanam. Yang pertama yaitu penyemprotan yang harus kita lakukan secara rutin agar tanaman padi kita terhindar dari hama. Yang kedua, pemupukan. Biasanya setelah
Setelah ditanam kira-kira kurang dari sebulan atau 20 hari, padi bisa diberi pupuk. Lakukan pemupukan cara bertahap dengan dosis yang tepat. Setelah itu, selain pemupukan, cara pemeliharaan padi berikutnya yaitu pengendalian ilalang dan gulma. Pengendalian ilalang dan gulma perlu dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Lalu, selain pengendalian ilalang dan gulma, pengendalian hama juga sangat perlu dilakukan karena hama dapat merusak tanaman padi dan menyebabkan gagal panen. Pengendalian hama harus dilakukan sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian setempat. Biasanya dilakukan dengan penyemprotan pestisida sesuai jenis hama yang menyerang. Lalu yang ketiga, pengelolaan lahan. Dalam pengelolaan lahan persawahan diperlukan pemeliharaan, perawatan, dan pelestarian yang sangat tepat dan cermat agar lahan tersebut tidak cepat rusak serta menghasilkan produk yang berkualitas. Pada lahan persawahan yang saya observasi, konservasi tanah dan airnya sudah cukup baik karena pada lahan persawahan ini tidak terjadinya erosi dan lahan kering. Hal tersebut dikarenakan kapasitas air, drainase, dan irigasi pada lahan tersebut sudah terpenuhi serta adanya aliran sungai. Dan juga pada lahan ini konservasi air menggunakan air hujan dan aliran sungai langsung pada irigasi. Menurut Agus et al. 2002 mengemukakan bahwa penggunaan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah secara efisien merupakan suatu bentuk tindakan konservasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang pertama, konservasi lahan persawahan merupakan salah satu bentuk konservasi sumber daya alam yang erat kaitannya dengan konservasi tanah dan air. Yang kedua, tujuan konservasi lahan persawahan ini yaitu agar lahan tersebut tidak cepat rusak serta mempertahankan tingkat produktivitas untuk waktu yang tidak terbatas atau menjamin kesinambungan persediaannya. Yang ketiga, dengan adanya konservasi lahan persawahan ini, semoga untuk kedepannya kita dapat mengelola, memelihara, dan memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya itu daftar pustaka. Itulah hasil presentasi mini riset saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into.